Kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah, Los Rarewen. Nah Sobat Kepo, kalau tadi kita udah ngobrol tentang protokol kesehatan, sekarang kita mau lebih lanjut membahas COVID dan vaksinasi. Betul sekali. Dan sekarang sudah bersama kita ada Mas Syahroni, Wow. seorang tenaga kesehatan yang ingin membagikan ceritanya sama kita juga nih. Sarone Kerajinan Priok bukan ya? Bukan. Yang beda. punya Lamborghini banyak itu? Bukan. Oh bukan. Tapi mudah-mudahan amin. Amin. ya Allah. Segera. Mas Sarone selamat malam. Malam. Sehat ya, Mas, ya? Alhamdulillah. Apa kabar sehat. hari ini? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Sehat. Ini Van, Iya. beliau ini sempat viral di media sosial karena ditinggal sang istri tercinta yang sedang mengandung saat menjadi tenaga kesehatan. Kerasa sedihnya ya Mas soalnya. Kejadian kapan mohon maaf Mas sebenarnya ini? Tanggal 23 bulan kemarin, 23 Juni. Oh, 23 Juni baru Jadi kemarin, baru Van. Baru banget. sebulan ya. Iya, memang aku lihat ini beritanya viral sekali Aha. gitu. Sampai ada juga pemberitaan yang mengatakan kalau sebenarnya istri Mas itu adalah bidan. Iya, gitu. betul bidan. Nah, terus nanti gimana ceritanya tuh Mas sampai bisa terpapar COVID? Memang ngurusin orang yang lagi hamil terus terpapar atau bagaimana? Ya namanya di rumah sakit kan kita nggak tahu setiap orang positif. Oh, berarti apa istri enggak. masih dalam keadaan bekerja ya, Mas Roni? Iya, ya? iya betul bekerja. Oke. Ya, karena resiko kita sebagai tenaga kesehatan mau nggak mau kita ketemu dengan pasien, ketemu dengan orang banyak di rumah sakit. Tapi emang waktu itu karena 7 bulan belum ngambil cuti ya, Mas ya? Belum bisa. Kalau udah kecuali emang ada apa namanya kayak sakit baru boleh. Tapi bisa betul-betul cuti. pahlawan kemanusiaan loh, Van. Iya. Dalam keadaan hamil kan, belum cuti dan ngurusi orang COVID juga, Mas ya berarti? Iya, iya. Itu mohon maaf dari terpapar sampai akhirnya meninggal gitu nggak ada berapa lama itu prosesnya Mas? Itu sekitar dari awal gejala 2 minggu lebih, 2 mingguan. 2 mingguan. Heeh. Ini kan ngomong-ngomong yang kena COVID tidak hanya istri nih almarhum, Iya. almarhumah, tapi juga Mas Roni sendiri. Iya. Nah, Mas Roni dan sang istri terkena COVID. Lah gejalanya yang Mas Roni rasakan waktu itu apa, Mas? Gejala awalnya sama persis sama saya, Apa itu? sakit tenggorokan awalnya. Oh, Sakit tenggorokan sekitar seminggu, enggak sampai seminggu, sekitar 5 harian udah mulai batuk pilek, sempat ada demam. ke rumah saya. sakit atau cuma isoman? Isoman waktu itu. Oh, isoman ya. Kita isoman dulu karena gejala ringan pas Gejala positif. ringan. Oke. Kalau gejala ringan kan harus isoman dulu. Kalau makin parah saturasi turun, makin sesek baru kita dirawat. Kalau istri saturasi Kalau berapa waktu itu? Kalau istri waktu itu waktu di rumah masih lumayan bagus, masih 95, 96. Kan punya saturasi sendiri di rumah. Ah. Terus sempat juga pas malamnya sebelum dibawa ke rumah sakit sempat sekitar 85-an kalau nggak salah saturasinya turun karena batuk. Paginya masih sesek, berasa sesek. Awalnya cuma sesek karena hamil kan dia kalau kram itu berasa seseknya. Jadi dibawa ke rumah sakit karena udah sesak. Iya Oke. udah sesek. Nya. Nah, detik-detik terakhir istri udah mau nggak ada itu Mas nemenin di samping atau enggak Mas? Iya nemenin. Apa yang disampaikan istri waktu itu? Waktu itu kondisinya udah benar-benar udah turun, nggak bisa ngapa-ngapain. Pas saya udah masuk, istri saya lagi pakai APD segala macam, perawat lagi. Udah nggak ada istri waktu itu? Enggak, masih ada ya? itu, masih ditolong, masih dibantu RJP, diintubasi, masih pakai alat bantu napas. Saya pakai APD, APD-nya belum lengkap semua sih, semuanya udah lengkap, cuma face shield aja saking buru-burunya. Saya lihat perawat pada lari, saya langsung masuk aja ke dalam, langsung ke ruangan istri saya karena lihat ke perawat pada jalannya cepat ke ruangan istri saya. Saya masuk di situ, istri saya udah lemah, udah saturasi udah drop lah ya? sakaratul maut lah ibarat. Masya Allah. Memang sangat berat tentunya kehilangan orang yang sangat dicintai. Nah, pemirsa, kisah dari Mas Roni ini menjadi salah satu bukti bahwa COVID masih ada di sekitar kita. Selanjutnya kita akan membahas lebih jauh lagi seputar COVID dan vaksinasi. Langsung saja kita sambut Dr. Fajri. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Oh,
dokter. Terima kasih hadirnya dokter di Ngobrol Bareng Gus Miftah. Monggo dok. Silakan duduk. Gimana kabar sehat dok? Alhamdulillah sehat. Waduh, dokter tuh kadang berwibawa gitu ya. Karena jas putihnya. Karena jas putih gitu loh. Mau aku cat warna putih nggak? Apanya? Jasnya. Oh jangan Bang. Kita kan yang putih bukan bajunya, Terus? hatinya. Wede. Saya punya prinsip kok. Putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Oke. Kain kafan putih menakutkan, kain kisma pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Ih, Masya Allah. Masuk deh, masuk. Dokter saya mau tanya nih, di saat pandemi dengan kasus sedang meningkat, katanya muncul varian-varian baru. Ya, Bisa minta tolong dijelaskan dok untuk sobat kepo di rumah. jadi kalau varian baru ya, Hmm. itu yang memang lagi jadi concern atau perhatian dunia adalah varian Delta. Hmm. Yang pertama kali ditemukan di India, ya, B16117.2. Ini emang udah terbukti lebih cepat menular, Delta ya. Delta. Dan terbarunya, viral load atau jumlah virus yang dihasilkan orang yang sakit COVID nih, itu 1000 kali lebih banyak dibandingkan dengan varian yang China yang pertama kali dulu sebelumnya. Oke, gitu, yang awal. Delta ini 1000 kali lebih Iya. cepat. Dan dia inkubasinya lebih cepat. Hmm. Jadi biasanya kalau orang sakit COVID itu seminggu ya sampai 14 hari itu masa inkubasi. Jadi virus masuk sampai dia bergejala seminggu. Ini tuh lebih cepat, 4-3 hari udah bisa ya, 4-5 hari udah bisa. Oke. Dan itu bisa nularin. Itulah kenapa kemarin di beberapa negara kan disampaikan, wah pasal 15 detik aja udah bisa ketularan. Ya gitu. Mungkin aja kalau nggak pakai masker bisa aja. Termasuk apa namanya menularnya tidak hanya droplet tapi juga dari air, dari udara. Udara. Di ruangan tertutup udah terbukti dari tahun lalu COVID menular lewat udara. Di ruangan tertutup terutama. Dan itulah pentingnya masker. Dan pentingnya masker di situ. Oke. Berarti bisa dibilang ini lebih bahaya dari varian sebelum-sebelumnya, si Yes. Delta ini. Iya, kecepatannya ya 100% lebih cepat. Ya udah bilang gitu daripada varian sebelumnya. Habis ini kita akan masih membahas vaksin. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng Gus Miftah. Ngobrol bareng